Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merespons positif minat perusahaan-perusahaan Malaysia berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Abdul Aziz menyerahkan 11 letter of intent kepada Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono. Tercatat ada 10 perusahaan Malaysia yang tertarik berinvestasi di IKN. Menurut Jokowi, perusahaan-perusahaan itu bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti. Selain itu juga terdapat MOU di bidang perkapalan, pembiayaan ekspor dan impor, energi hijau, dan pengembangan industri baterai. Tak hanya itu, Indonesia dan Malaysia melahirkan sejumlah kesepakatan terkait kelapa sawit. Kesepakatan tersebut memperkuat kerjasama melalui Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Hal ini menjadi perhatian Indonesia dan Malaysia karena merupakan negara yang masuk dalam kategori produsen CPO terbesar di dunia. Perekonomian dunia pada tahun ini diperkirakan masih dalam kondisi yang suram. Kecenderungan negara-negara mengalami resesi semakin besar dengan cakupan yang semakin luas. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ekonomi di 2023 cenderung terus mengalami perlambatan yang konsisten sejak 2021. Dari yang 5,7% pada tahun itu, menjadi sekitar 3,2% pada 2022 dan sekitar 2,7% pada 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Dana Moneter Internasional atau IMF telah memperkirakan sepertiga ekonomi atau 30% hingga 40% dari perekonomian negara-negara di dunia akan mengalami resesi. Potensi resesi ini diperburuk dengan kondisi utang banyak negara yang tidak lagi sehat. Menurutnya, berdasarkan pembicaraan selama pertemuan G20 di Bali di tahun lalu, utang 63 negara dalam kondisi yang memprihatinkan. Negara-negara yang telah mengalami krisis utang dan telah menjadi pasien IMF diantaranya Bangladesh, Sri Lanka, serta Pakistan. Selain itu, rambatan krisis utang ini menurutnya masih bisa sampai ke negara-negara Timur Tengah karena tekanan biaya impor migas. Perum Bulog diperintahkan melakukan stabilisasi pasokan dan harga beras di tingkat konsumen melalui penugasan menggunakan cadangan beras pemerintah atau CBP mulai 4 Januari sampai 31 Desember 2023. Kepala Bappenas menerbitkan keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang petunjuk pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan beras di tingkat konsumen tahun 2023, di mana pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP beras dilakukan dengan target 1,2 juta ton, disesuaikan dengan kondisi pasar. Arief mengatakan, keputusan penugasan Bulog tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta stok dan harga beras betul-betul dijaga. SPHP beras tahun 2023 akan dilaksanakan sepanjang tahun, dari Januari sampai Desember 2023, dengan intensitas pelaksanaan per bulan mengacu kepada perkembangan rata-rata harga beras secara nasional yang dihimpun dari laporan perangkat daerah. Untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi sebesar Rp8.300 per kilogram. Wilayah Sumatera kecuali Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Rp8.600 per kilogram. Dan wilayah Maluku dan Papua sebesar Rp8.900 per kilogram. Mengutip data Susenas Badan Pusat Statistik tahun 2021 yang menunjukkan beras berkontribusi 5,20% terhadap jumlah pengeluaran. Sementara 2022, beras menyumbang bobot inflasi sebesar 3,33%. Goldman Sachs Group dikabarkan akan memulai PHK massal pekan ini. Langkah ini diambil saat bank tersebut menyadari adanya tantangan ekonomi yang sulit di waktu mendatang. Menurut Reuters, PHK massal di Goldman Sachs akan berdampak pada lebih dari 3.000 karyawan. Per kuartal 3 tahun lalu, Goldman Sachs tercatat memiliki 49.100 karyawan. Bank institusional ini telah mengalami penurunan besar dalam kesepakatan korporasi sebagai akibat dari volatilitas pasar keuangan global. Menurut data Dealogic, biaya perbankan investasi hampir separuh dari pemasukan bank di tahun 2022. Tahun lalu, Goldman Sachs mendapatkan 77 miliar dolar Amerika Serikat secara global, turun dari 132,3 miliar dolar Amerika Serikat yang didapat tahun sebelumnya. Nilai total dari sektor merger dan akuisisi secara global telah merosot 37% menjadi 3,66 triliun dolar AS per Desember 2022.
Sementara itu, saham Goldman Sachs telah merosot hampir 10% pada tahun 2022. Meski demikian, masih cukup beruntung. Sachs masih sanggup mengungguli indeks bank S&P 500 yang turun 24% di tahun yang sama. Harga emas langsung terbang setelah China secara resmi membuka perbatasan internasional mereka pada Minggu 8 Januari 2023. Dibukanya kembali perbatasan internasional China langsung melambungkan emas ke level tertingginya selama 7 bulan terakhir. Harga emas terpantau berada di level 1.822,90 dolar Amerika Serikat per troy ounce, naik 13,20 poin atau 0,71%. Ini merupakan kenaikan tertinggi sejak Juni tahun lalu. Setelah menutup perbatasan selama 3 tahun, China daratan membuka perbatasannya dan mengakhiri persyaratan karantina bagi pelancong yang datang. China adalah konsumen emas terbesar di dunia dan perekonomian terbesar kedua di dunia, sehingga dibukanya kembali perbatasan akan sangat menguntungkan pergerakan emas. World Gold Council melaporkan Bank Sentral China atau PBOC memborong emas 32 ton pada November 2022. Pembelian emas oleh PBOC merupakan yang pertama kali sejak September 2019. Dengan tambahan 32 ton, maka cadangan emas kini menyentuh 1.980 ton pada November 2022. China kini berada di peringkat ke-7 dalam peringkat negara dengan cadangan emas terbesar di dunia.